Hari pertama, aku bekerja di rumah keluarga Li. Semua terasa menegangkan. Rumahnya besar, megah, dan orang-orang di dalamnya terlihat kaku. Aku hanya seorang asisten rumah tangga baru yang datang dari desa, membawa tas kecil dan hati penuh rahasia. Tak ada yang tahu, aku bukan gadis biasa yang mereka kira. Aku memperkenalkan diri dengan sopan, menunduk dalam-dalam di hadapan nyonya besar dan putranya, Tuan Muda Li Jian. Tatapannya tajam dan penuh rasa curiga, seolah ingin menembus pikiranku. "Kau pernah bekerja sebelumnya?" Tanyanya dingin. Aku hanya menjawab pelan. "Sedikit, Tuan. Padahal aku pernah belajar etika di sekolah elit luar negeri. Tiap hari aku bangun lebih pagi dari siapapun, menyapu taman, menyiapkan sarapan, dan memastikan rumah selalu rapi. Tapi setiap kali tanpa sengaja bertemu dengan Tuan Li Jian, jantungku berdebar. Ia selalu terlihat serius dengan pakaian kerja elegan dan wajah tanpa senyum. Anehnya, di balik sikap dinginnya, aku merasa ada kelembutan yang ia sembunyikan. Malam-malam sering kulewati di kamar kecil di lantai bawah. Aku menatap langit-langit, memikirkan rumahku yang jauh, istana besar keluarga Yu. Aku kabur dari sana 3 bulan lalu, menolak pertunangan yang diatur demi bisnis keluarga. Aku muak dijadikan alat kesepakatan. Aku hanya ingin hidup sederhana, bebas menentukan pilihanku sendiri. Suatu sore, aku mendengar suara musik piano dari ruang tengah. Saat aku mengintip, Li Jian sedang bermain. Matanya terpejam, wajahnya damai. Aku tanpa sadar ikut berdiri di ambang pintu. "Kau suka musik klasik?" Suaranya tiba-tiba terdengar. Aku gugup. "Sedikit, Tuan," jawabku, dan ia tersenyum samar untuk pertama kalinya. Hari-hari berikutnya, kami mulai sering berbicara tentang hal-hal kecil, bunga di taman, kopi yang ia suka, bahkan tentang masa kecilnya. Aku mulai melihat sisi lembut dari pria yang selama ini hanya kutakuti. Tapi di sisi lain, aku tahu aku harus menjaga jarak, karena aku bukan siapa-siapa di rumah ini. Suatu malam hujan deras turun. Aku baru selesai mengepel lantai ketika listrik padam. Dalam gelap, aku mendengar langkah cepat mendekat. "Kau baik-baik saja?" tanya suara familiar. Li Jian berdiri di hadapanku dengan senter kecil, menatap wajahku yang basah karena keringat dan air hujan. Saat itu matanya menatapku bukan sebagai majikan, tapi sebagai seorang pria. Sejak malam itu, suasana di rumah berubah. Tatapannya padaku jadi berbeda. Ia sering memperhatikanku diam-diam, menanyakan apakah aku sudah makan atau memuji hasil pekerjaanku. Aku berusaha pura-pura tak peduli, tapi hatiku sudah tak bisa berbohong. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Suatu pagi, aku melihat berita di TV tentang keluarga Yu yang kehilangan putri mereka. Foto wajahku terpampang jelas di layar. Semua pelayan menatapku, dan dunia seolah berhenti berputar. Dan Tuan Li Jian datang, menatapku dengan ekspresi campur antara marah dan kaget. "Jadi ini kau, keluarga putri Yu?" Suaranya berat. Aku tak bisa menatapnya. "Aku hanya ingin hidup bebas. Aku tidak ingin menikah dengan pria yang tidak kucintai," jawabku pelan. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Ia menatapku lama lalu pergi tanpa sepatah kata apapun. Hari-hari berikutnya terasa sunyi. Rumah yang dulu ramai kini terasa dingin.
Aku hampir memutuskan untuk pergi diam-diam, tapi malam itu Lijian datang menghampiriku. Ia berdiri di depan pintu kamarku, basah kuyup karena hujan. "Kenapa kau tidak memberitahuku dari awal?" tanyanya dengan nada lelah. Aku menggigit bibir menahan tangis. "Karena aku takut kau akan melihatku seperti semua orang, hanya berdasarkan nama keluargaku." Ia terdiam lama, lalu melangkah mendekat. "Aku tidak peduli siapa kau. Yang aku peduli adalah gadis yang membuat teh untukku setiap pagi dan yang membuat rumah ini terasa hidup." Aku menangis, menghapus air mataku dengan lembut. "Aku ingin bersamamu, tapi dunia kita terlalu berbeda." Ia tersenyum tipis. "Kalau begitu, biarkan aku menjembatani perbedaan itu." Dan beberapa minggu kemudian, keluargaku datang menjemput. Ayahku marah besar, tapi Lijian berdiri di depanku, melindungi dengan berani. "Aku tidak akan membiarkannya pergi kalau dia tidak mau," katanya tegas, dan semua orang terkejut termasuk aku. Akhirnya, ayahku luluh melihat keteguhan Lijian. Setelah banyak perdebatan dan air mata, aku diizinkan memilih jalanku sendiri. Aku memilih tetap tinggal, tapi bukan lagi sebagai asisten, tapi kali ini sebagai wanita yang ia cintai. Setahun kemudian, kami membuka kafe teh kecil di tepi danau. Tak ada lagi status, tak ada lagi gelar, hanya dua orang yang saling mencintai tanpa batas. Kadang kami tertawa mengenang masa lalu. "Ternyata putri kaya bisa juga jago ngepel ya," katanya menggoda. Aku tersenyum. Dan ternyata bos dingin bisa bikin teh enak. Kini setiap sore kami duduk di tepi danau sambil memandangi matahari terbenam. Kadang aku masih tak percaya. Gadis yang dulu kabur dari istana kini hidup bahagia di rumah kecil bersama pria yang dulu hanya kupanggil tuan. Tapi mungkin justru kesederhanaan inilah aku menemukan arti kebahagiaan yang sesungguhnya.